Lagi hadirin dimohon duduk kembali dengan tertib. Mohon yang di belakang bisa merapat ke depan, tidak ada yang berdiri di jalan karena saya lihat ada beberapa ruang yang kosong untuk Anda bisa diduduki atau ditempati. Haflah laki-laki dan haflah perempuan masih bisa ditempati, saling berbagi tempat. Terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan tausiah dan mau berkira hasanah juga sebagian daripada manaqib sahibil haul. Insyaallah akan disampaikan oleh Abuya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, manfaat dan juga faidah agar kita bisa mentauladani daripada akhlakul karimah sahibil haul. Hadirin, mari kita sama-sama simak dan hayati ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Abuya untuk kita semuanya. Kepada Abuya dengan segala cinta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidil kaunain wa sayyidil thaqalain wa imamil qiblatain wa arusil khafiqain wa jaddil hasanain insani ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud habibil ma'bud wa imami jami'ir ruka'is sujud wa sayyidi kulli walidin wa akrami kulli maulud sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa Hamid wa Ahmad wa Mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai, sangat dimuliakan dimanapun berada, terkhusus yang hadir dan yang menyimak saat ini, khususnya para ulama dan para habaib yang kita muliakan bersama, kita cintai, kita ambil keberkahannya, cahayanya, terutama ilmu dari para ulama, dan juga tidak lupa aparat pemerintahan setempat, juga dari jajaran TNI dan Polri, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh kepemudaan. Yang lebih khusus lagi adalah keluarga besar Shahibul Haul, Syekhuna wa Sayyiduna wa Murabbi Qulubina wa Arwahina, guru kita semua, orang tua kita semua, dan juga sang murabbi ruh, murabbi hati kita semua, al-arif billah, al-alim al-fadil, al-amil bi'ilmih, ad-da'i ila Allah, dzul karamatil bahirah, pangersa Mama Kiai Haji Muhammad Aceh radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bihulumihi wa amaddana bimadadihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bil al-alim al-wali al-arif billah Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu anhu, bin Mama Eyang Muhammad Hasan Manafi radhiyallahu anhu, bin Mbah Kadian radhiyallahu anhu, bin Mbah Ishaq radhiyallahu anhu, bin Mbah Bukhari radhiyallahu anhu, bin Eyang Dalam Ibrahim Cipati radhiyallahu anhu. Yang mana Mama Aceh ini alimun, ibnu alimin, ibni alimin, ibni alimin, ibni alimin, ibni alimin, ibni alimin, waliyun, ibnu sa, ibnu waliyin, ibni waliyin, ibni waliyin, ibni waliyin. Allah. Shahibul Haul adalah sang murabbi yang sebelumnya beliau adalah murabba.
murabbi yang mentarbiyah keluarganya, mentarbiyah murid-muridnya dengan tarbiyah imaniyah, islamiyah, ihsaniyah. Begitu pula beliau murabba yang ditarbiyah oleh orang tuanya, pertama kali oleh orang tuanya yaitu Mama Eyang Bojong dan ibunya Ibu Hajah Siti Maria. Dengan tarbiyah imaniyah, islamiyah, ihsaniyah, tarbiyah kewalian dan tarbiyah kenabian. Beliau berada di dalam lingkungan bi'ah Mustafawiyah, yaitu lingkungan keluarga yang kenabian. Ayahnya seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ma'rifat kepada Allah, yang agung akhlaknya, yang memiliki karamah yang tak terhitung, yang mustajab doanya, mentarbiyah putra putrinya dengan tarbiyah imaniyah, yakiniyah, tarbiyah islamiyah, yakni amaliyah, akhlaqiyah, tarbiyah ihsaniyah, tarbiyah adabiyah, sehingga putra putri Mama Eyang Bojong menjadi orang-orang yang agung, yang berilmu tinggi, yang berakhlak mulia, yang ahli amal, dan juga menjadi da'i ilallah, yang mengajak manusia kepada Allah. Itu semua putra putrinya Mama Eyang Bojong. Akhbarani walidi wa akhbarani sahibul haul, telah memberikan kabar kepada al-fakir ayahanda, yaitu pengersa apa, dan juga sahibul haul, pengersa Mama Aceh, bahwasanya setiap jam 11 malam dibangunkan semua putra putrinya harus mandi di Citarum, baru ke situ ke Citarum, ke situ Citarum, Citarum dulu 12 meter Citarum dulu ya. Itu setiap malam dibangunkan. Jam 11 malam itu disebutnya sudah siang. Kakek itu dulu membangunkan putra putrinya agar mandi di Citarum. Setelah mandi lalu wirid, sholat, tahajud, wirid. Itu tidak tidur lagi. Ditarbiyahnya seperti itu sampai besok lagi. Tiap malam dibangunkan. Ya. Apa cerita kalau membangunkan itu dengan ibu jari ya, kaki Mama Bojong sambil berdiri katanya. Kayak gini. Kalau membangunkan itu kakek itu. Kalau ke apa nyebutnya her.
udah berang euy. Jam 11 disebut berang. Disebut siang jam 11. Berang euy. Ari Mama Aceh mah saurna teh tidurnya tidak seperti yang lain biasa kan ai tidur. Mama Aceh mah tidurnya sujud. Mama Aceh mah tidurnya dari kecil apa cerita? Jadi tidurnya itu sujud. Ya. Yaitu menjaga agar tidak tidur. Jadi sengaja tidurnya itu seperti sujud. Nah itu tidur di kamar, sujud tidur, bukan di kasur. Jadi koer, imit Mama Aceh. Mama Aceh mah ngawal teh nun. Kami itu teh koer, berang, nun. Gejelok nggak gejeloknya saudara? Apa diperhatikan? Nun sujud lagi tuturkeun upama di kamar nepi kalawang panto kamar alih-alihan keras sujud terus itu keras nepi ka tengah imah nepi kalawang panto bener dugi ke katelah Mama Aceh mah ceng nun. Subhanallah. Ini tarbiyah ya. Seorang wali seperti itu. Yang di zaman kita kira-kira siapa orang ya yang mentarbiyah anak seperti itu, laki dan perempuan. Maka kalau putra-putri Mama Eyang Bojong jadi orang-orang besar, pantas. Jadi orang-orang yang mustajab doanya, pantas. Dididik saum, dididik mutih. Bukan cuma matang puluh lagi. Jadi mutih sudah terbiasa, mati geni terbiasa. Itu dari kecil seperti itu. Dan ternyata bukan cuma di masa kecil saja, tapi yang kita saksikan bersama Mama Aceh itu sampai tuanya, sampai wafatnya ya seperti itu. Kita tidak pernah melihat Mama Aceh makan banyak. Begini-gini lah. Ya, pagi-pagi bangkrok. Nah. Buya kan lumayan ya di Mama Aceh itu. Agak lama dikit dititipkan oleh apa ke Mama Aceh. Waktu itu Mang Ajengan Ujang, Mang Ajengan Agus semuanya sedang pesantren. Buya sehingga jago renang di Citarum itu waktu di Mama Aceh. Ya, jadi sudah terbiasa mandi di Citarum itu. Nular sama anak-anak pesat bina cai. Komo Buya mah ayeuna mas mandi deui, mas mandi deui udah teh mandi cai pada jeung mana. Mana emang mandi baru sambil sakalinya. Hari malam Jumaah jeung poe Jumaah Buya mah lucu. Da tadina ge tukang ngoyok dina cai Buya mah. Buya mah saminggu teh bisa 14 kali mah. Ya. Allah. Ngaco pikiran mana. Terus itu seperti itu Mama Aceh. Sehingga merasakan ijabah doa dari Allah itu dari kecil sudah merasakan keberadaan Allah, kasih sayangnya Allah.
Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Karena dididik oleh ayahnya seperti itu dan selalu menyaksikan ijabah doa, selalu menyaksikan karomah dari ayahnya. Sehingga putra-putri Mama Eyang Bojong itu dari kecil itu sudah merasakan mustajab doa. Makanya Buya sering ngomong kepada anak-anak, kepada keluarga, rajin-rajinlah berdoa kepada Allah dalam segala hal. Dan kita harus merasakan ijabah dari Allah. Kalau kita hidup jarang berdoa kepada Allah, kita tidak akan merasakan ijabah dari Allah. Kalau tidak merasakan ijabah dari Allah, nanti hati jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Sehingga hati lupa kepada Allah. Lalu akhirnya menjagokan faktor penyebab dalam segala sendi kehidupan. Kalau sudah tidak menemukan solusi karena faktor penyebabnya sudah tidak ditemukan, stres. Beda dengan orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, merasakan ijabah dari Allah. Hati itu tidak bergantung kepada faktor penyebab. Faktor penyebab digarap, tapi tidak bergantung ke situ. Bergantung kepada Allah. Ya, moga pemajikan opat mau dimenangkan 400 terus sieun teu dahar oge. Da aya saha? Aya. Boga anak tong boro hiji rek sabaratus teu keung teu kaparaban, da aya saha? Aya Allah, ada Allah. Apa yang ditakutkan? Nah, kalau dibiasakan dari kecil berdoa dan merasakan ijabah dari Allah, semakin yakin hati ini kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, tidak akan melihat faktor penyebab. Ada faktor penyebab, jalan bersamaan. Hati bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, faktor penyebab digarap. Tidak ditemukan faktor penyebab, tidak stres. Karena semuanya oleh Allah Ta'ala. Berdoa saja kepada Allah. Menghadapi lebaran, punya istri 4, punya anak 43. 43 punya Allah. Namanya Allah. Dan lain menang yang Buya. Menang agama Allah jika manehna sarua. Tuh. Jadi rizkian Buya itu aku Allah. Pahami. Aduh ya. Kudu meuli baju. Wah, keur jajana, keur ituna, keur ieu segala rupa, kira-kira sabaraha haun? Karena dididik oleh apa dan oleh Mama Aceh dulu itu semasa kecil, sehingga tidak pernah Buya nyatakan mungkin di antara semua anak apa, ya, semua tahu ya, semua anak apa, mungkin kemungkinan besar semua anak apa yang tidak pernah mengalami stres menghadapi kebutuhan-kebutuhan dunia hanya Buya. Dari mulai lahir sampai saat ini. Tidak pernah ada pemikiran, aduh khawatir. Ya, semoga beas, khawatir. Kumasir ke kaparabat, khawatir ke kumaha anak nambahan. Ya. Jadi yurunu. Begitu renu, sekali lahir obat. Bari kata obatnya setahun sekali. Ketika 2 tahunan terus dah apa gitu kan? Ya, tidak pun lebih stres ya. Coba. Tapi ini yang dekat saudara-saudara Buya. Pernah enggak melihat raut wajah Buya
siga anu stres atau bingung atau kumaha geuningan aing bingung teu boga duit mah beda we. Kalau teh beda. Enggak ya? Hah? Ini pasti mau dulu rungkul, saudara. Iya Mbak, ya amal tiji jelas apa sih lo akan merenungi ya. Juga pernah misalnya kalau bacaan mati, wah ya bingung itu boga duit ya. Allah. Itu didikan tauhid. Ternyata didikan keimanan itu ketika ditanamkan keyakinan yang sempurna di dalam hati seorang hamba, dari keimanan saja sudah bisa menghilangkan khaufun wa hazanun, sehingga menjadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma karena modal apa? Iman yang sempurna kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Sehingga leluhur-leluhur kita, para wali-wali Allah, mendidik anaknya ke tempat-tempat yang penuh dengan dedemit, tempat-tempat yang penuh dengan binatang-binatang buas, tempat-tempat yang berbahaya. Apakah merasa takut anaknya masuk ke wilayah itu? Tidak. Buya dari kecil kan mandi ke Citarum sama malam itu sendirian. Kalau di Jelgong jam 11 malam itu berangkat, belum ada listrik kan dulu, jalan kaki kemana? Ke sawah. Kemana? Aduh itu tuh Kalowi di Ciharuman. Jaraknya berapa kan? Ada 1 kiloan kan? Ya kira-kira 1 kilo lah. Itu tiap malam jam 11 malam itu bawa obor-obor acan. Iya. Terus pernahkah apa mengkhawatirkan anak kita itu? Pernahkah Mama Aceh apa khawatir anaknya dipacok orang atau kujuri dileg-leg? Kata nade ya dileg-leg. Kita masih lain, itu orangnya. Kekeuleun kesieuleun. Leluhur kita dulu di Mahmud itu rata-rata kalau berangkat pesantren itu ke Surabaya jalan kaki. Rata-rata dulu itu yang pesantren masih kecil, kira-kira umur 10 tahunan. Itu putra-putra Eyang dari zaman Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud ke bawah. Pesantrennya ke Surabaya, belum ada Syekh Nawawi Al-Bantani, belum ada saat itu. Karena kan Mama Eyang Khalifah Mahmud itu seumuran dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu berangkat jalan kaki. Dalam usia berapa? Usia 9-10 tahun, bayangkan. Mun ayeuna mah beureun kolot goblok. Teu ceul sia boga bapak teh. Anak sina ini lempang sorangan melewati hutan-hutan belantara. Dulu masih banyak harimau, masih banyak binatang-binatang buas, ular-ular sanca-sanca yang besar. Khawatir enggak anaknya ditelan ular, dimangsa harimau? Enggak. Mun ayeuna mah cenah meureun kolot gelo. Ya. Bagaimana si anak ini takut enggak? Berangkat sendiri jalan kaki. Tadinya bertiga sama Khalifah Mahmud itu dengan Mama Yasir, dengan Mama Cikungkura berangkatnya. Tapi di Leuweung Tiis Garut semua berpisah bertiga itu. Ini entah jalan kemana, yang ini entah jalan kemana, ini kayak anak kecil kira-kira usia 9-10 tahun berangkat jalan kaki ke Surabaya pesantren. Allah. Tengah mau BHS ya, bawa duit, enggak. Tengah bengkot suka nanggung beas, tengah HP nih.
pan ayeuna mah nu masantren teh kan kudu merkis duit ayeuna mah mun kurang duit teh balik gaya merkis. Apa yang menjadi bekal mereka? Justru bekalnya itu adalah puasa. Bekalnya itu adalah pertapa. Karena beliau-beliau sudah yakin kepada Allah. Bekal mereka adalah keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, keyakinannya kepada Quran, keyakinannya kepada agama. Itulah bekal yang paling mahal. Sesuai dengan yang Allah perintahkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Takwa itu adalah iman, Islam dan ihsan. Itulah takwa. Maka keyakinan kepada Allah adalah bekal terbaik. Keyakinan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah bekal terbaik. Keyakinan kepada Quran adalah bekal terbaik. Ingat. Keyakinan kepada akhirat bekal terbaik. Itu bekal terbaik. Ilmu agama bekal terbaik. Akhlak mulia bekal terbaik. Amal saleh bekal terbaik. Niat agung bekal terbaik. Kalimat thayyibah bekal terbaik. Doa bekal terbaik. Ini yang dimaksud dengan fa inna khairaz zadi taqwa. Sehingga segala kebutuhan hidup dan keinginannya semua dipenuhi oleh Allah karena punya bekal terbaik. Bagaimana khawatir dan takut masuk ke sana ke sini, masuk ke alam kubur, bangkit dari alam kubur kelak, tidak ada yang takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Sudah penuh bekal yang terbaik. You understand? Are you the best friend? Huh? You has? Allah. Itulah tarbiyahnya Mama Aceh ini. Allah. Mama Aceh itu setelah dididik oleh ayahnya, terus dititipkan oleh ayahnya ke Mama Eyang Cibaduyut. Di Mama Eyang Cibaduyut tidak lama, cuma 1 tahun tidak lama. Diambil lagi oleh Mama Eyang Bojong, oleh ayahnya, dipinta ke Amat Cibaduyut. Lalu kata Amat Cibaduyut, ajengan ongko geus bibit. Tadina kos jabatangan nitipkeun, bade nitipkeun si Aceh. Coba getih satete sudah sudah ditampi ku Amat Cibaduyut teh. Saur Amat Cibaduyut kapun aki ajengan si Aceh anak emak, anak kami. Saur Amat Cibaduyut, Aceh anak kami. Diangkat putra ku Amat Cibaduyut. Sudah 1 tahun. Di sini banyak yang ngaji. Ama Bojong akhirnya sangat membutuhkan Mama Aceh. Berangkatlah ke Cibaduyut. Lalu minta Mama Aceh dari Amat Cibaduyut. Kata Amat Cibaduyut, ajengan apa nu geus dibikeun? Abdi teh kaula nu kieu kepentinganna di dieu teh sangat memerlukan Mama Aceh. Kumaha sok Amat Cibaduyut? Ajengan pek si Aceh bawa deui ku ajengan, tapi sing inget ajengan di HP eta mah anak kami. Lamun si Aceh nepi ka teu bisa ngaji, ajengan didakwa di poe kiamat. Dugi ka kitu Amat Cibaduyut. Jadi ayeuna mah malihkeun nitipkeun Mama Cibaduyut nitipkeun ka pun aki. Lumawi saur apa pun bapak ya Mama Aceh mah digumel ku Mama Eyang Bojong
karena mama yang bojong ngarawas gaduh tanggal waler. Masya Allah, perjanjian sareng saha ama Cibaduyut. Mawi mama Aceh mah istimewa. Dugika ya mama Aceh mah apa mengadongkeun ka buya. Dugika ti ama Cibaduyut gaduh jaminan, ti ama bojong gaduh jaminan. Upami aya masalah anu teu tiasa kapecahkeun saur apa ya saya apa. Jarioskeun mama Aceh ngerakana ku ama Cibaduyut cenah dipasihan khusus cara ya cara na dipasihan ngulem nu janten guru ama Cibaduyut saurna teh kitu ya guruna ge da lain jelema umum apa ngadongengkeun mama Aceh di mana tos pidet geseng cenah aya masalah anu teu bisa teu melihat solusina. Ayeuna mah bos saya kata bangun si aing ya jadinya tengah puting surna dia turun kuda ya kakana sugunan jerehen kuda mariu imah teh surna jeli gue terus aya di lebet kamar eta teh cenah guru amat sih. Terus solusinya siga kitu mama Aceh mas. Siga kitu mama Aceh. Allah diapi kudu janten guru-guru. Ai guru-guruna wali wungkul atuh. Ya diasuh kurama, digubel kurama ya. Lajeng oge ku ama eyang Cibaduyut. Malah diangkan putra. Istimewa. Ieu mama Aceh. Masya Allah. Semua menyaksikan bagaimana akhlak mulianya mama Aceh. Semua menyaksikan bagaimana amalannya. Semua menyaksikan. Zikir dan pikir, wirid dan wirid, Quran dan salawat, sholat. Masya Allah. Allah. Tidak pernah mengenal lelah. Beliau dakwah kesana kemari. Masya Allah. Dan beliau adalah sosok ulama yang tawadhu. Sosok ulama yang sangat sederhana. Yang gerak-geriknya menjadi uswah hasanah bagi siapapun yang menyaksikannya. Beliau sendiri yang mengatakan ke beliau bahwa beliau itu putra-putranya pesantren yang di Garut, yang di situ, yang di sini. Beliau sendiri yang nganterin beras. Beliau sendiri nggak nyuruh siapa-siapa. Padahal kalau nyuruh siapa yang tidak mau disuruh sama mama Aceh? Masya Allah. Beliau sendiri. Malah mama Aceh pernah cerita ke Buya langsung itu. Eta mah di waktu Maden saur mama Aceh nanturan tadi ke Garut ya putra menuju Masan. Putih ya buah mobil aya mobil naik mobil di mobil teh mobil oplet didinya teh aya penumpang di antara penumpang nate aya budak wora tuh jujur, pakai pakaian serba hidung, kampret hidung, hidung, kuat ditanya, cek di mana, ya, betul, tidak jawab, begini, tanya dulu, kebetul, tidak jawab, dek nurut rudeng tadi nama, aja turun wacenah di sampah. Syuting kira-kira jam 10 syuting. Can aya istri. Dua bawa beas, ya. Panggul. Nurut tudeng bareng, manehanana teh sajalan bareng. Ya. Nah, ai pas ya.
anak gaul tengah gaul jam jadi macan. Si orang macan kajadian teh. Oh nyangeng we tina gaulin teh. Was. Sudah teh. Teuing tari teuing laut. Ingat we kana macan Eyang Agung. Ya. Mesti kaya. Namun kamu hari jung mau Eyang Agung mah. Jadi nyaeta mah tempang sareng mah kumpul. Mudah eta. Geus kitu teh les geus teu silila datang deui teh. Ngangseuan kana awak wa teh anjeun teh diangseuan. Leos deui leungit tah nu dua. Ieu subhanallah. Wa ku anjeun menjarioskeunana pribadi. Nah, seueur manakib anjeunana, mustajab doa anjeunana. Ya, seueur. Mustajab doa. Luar biasa. Satu betul saucapnya. Namun didongengkeun segala rupana mamahi waktuna. Mamahi ini geus kana waktu subuh. Ya. Aya keneh cenah mau balik nu canai. Ya. Alhamdulillah Buya kebagian ini. Alhamdulillah barokah di Mama Aceh. Alhamdulillah. Ngajakeun Buya teh leumpang ti Jelegong ka dieu. Sorangan leuputi leumpang da Mama Aceh mah kitu ngadidikna. Isuk saurang teh isuk tengah putih ka dieu. Tengah putih. Kenapa di Jelegong lempang ka dieu teh nyarahuna urang dieu teh gitu. Ya. Bicara urang ngobrol. Ya Buya teh keur bujangan. Ya. Nyarioskeun manakib karukun, nyarioskeun aqoid. Kasenengna teh bahasan teh dina aqoid. Kasenengna kumaha. Dina aqoid luar biasa. Aitos mesek sifat 20 ya, luar biasa Mama Aceh. Jam 12 putih memeh mani aduh ya. Kara mani itu kudu kasih tahu itu menang di pancuran. Oh girida balik teh urang kan memeh subuh teh geus ka ditu deui ka Jelegong isuk teh kitu deui kudu hadir. Nah didiknya seperti itu. Didiknya. Allah, alhamdulillah kebahagiaan, alhamdulillah. Kacida bunga, jadi nu ngurus Buya mah, ya, nu ngadidik hiji pun bapak pun biang, Mama Aceh, ya, lajeng Abu Yahya dari suku. Jadi kaasuh teh ku eta, kaasuh. Boh dina ilmu aqoid, boh dina ilmu syariat gitu kan, boh dina ilmu tarekat, ilmu tasawuf, boh dina ilmu doa, boh dina ilmu manakib. Jadi sesungguhnya muka tampi Buya mah ti pangersa ya, ti pangersa pun uak, da Buya menyebatna uak, da memang uak ya, ti pangersana Abu Yahya Sepuh. Alhamdulillah kebahagiaan. Alhamdulillah. Nah, kita semua hadir bersama-sama. Satu mengkaitkan ta'zim kita, mahabbah kita kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Lalu mengkaitkan ta'zim dan mahabbah kita kepada ulama, kepada wali, kepada orang saleh. Maka barang siapa orang yang hatinya dikaitkan, jangankan kepada junjungan alam Rasulullah SAW, hatta kepada orang soleh saja, seorang saja, maka
keberkahan dan cahaya rahasia orang soleh itu akan dialirkan oleh Allah kepada orang yang hatinya dikaitkan kepadanya. Buya sering cerita tentang makna hadis Sahih Muslim, ya, bahwa kelak yaumul kiamah ada 7 kelompok yang oleh Allah dikasih keistimewaan ketika umumnya manusia bangsa jin di mahsyar tersiksa, terpanasi dengan matahari 7, ya, pokoknya tersiksa beribu-ribu tahun. Ada 7 kelompok orang yang itu dikasih pakaian, wah, makanan, minuman, duduknya di tempat istimewa di bawah naungan keraton Allah. Siapa yang 7 kelompok itu? Di antaranya adalah orang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya dikaitkan ke masjid. Maka di sini ulama-ulama, ya, yang memiliki pemahaman yang tinggi, beliau mengatakan kalau saja hati orang mukmin dikaitkan ke masjid. Ingat, yang masjid ini, ingat, kalau dibandingkan dengan orang soleh maka tidak akan bisa membandingi keagungan orang soleh. Masjid ini dibandingkan dengan orang yang beriman tidak akan bisa membandingi keagungan orang yang beriman. Kalau orang beriman menggantungkan hatinya ke masjid sudah seperti itu jaminannya, bagaimana orang yang menggantungkan hatinya kepada seorang alim, seorang ulama Allah, seorang wali Allah, seorang saleh, apalagi kepada Nabi, apalagi kepada Rasul, apalagi kepada junjungan semua makhluk Allah, kekasih Allah tercinta, imam semua Nabi dan Rasul, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Catat oleh kita, ya, catat oleh kita. Maka hubungkanlah hati kita dengan orang-orang soleh. Bangun kecintaan dan penghormatan dalam hati kepada orang-orang soleh, kepada ulama-ulama Allah, kepada wali-wali Allah, kesananya kepada para nabi dan para rasulnya Allah alaihi salam, terkhusus kepada junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa tidak kepada Allah? Ya, sudah pastilah. Sudah pasti kalau kepada Allah artinya yang paling pertama Allah dan Rasulnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu baru menggantungkan hati kepada kekasih Allah lainnya. Hatta ke masjid, gantungkan hati ke masjid. Ya, gantungkan hati ke majelis ilmu. Gantungkan hati ke majelis zikir. Ya, catat tuh. Ya. Gantungkan hati kepada ilmu. Gantungkan hati kepada amal soleh. Gantungkan hati kepada Quran. Gantungkan hati kepada sholawat. Siapa yang menggantungkan hatinya, ya, kepada apa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan bersamanya. Ingat, siapa yang menggantungkan hatinya kepada apa saja yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan bersamanya di tempat yang agung, di kedudukan tertinggi di sisi Allah. Makanya orang yang hatinya menggantung ke masjid saja, oleh Allah disimpannya di mana? Disimpannya di bawah naungan keraton Allah. Bagaimana kalau yang menggantungkan hatinya kepada hamba-hamba Allah yang agung, kepada wali-walinya? Maka perlu kita menghadiri majelis maulid untuk membangun kecintaan dan takdim kerinduan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad.
untuk terus memperkuat, untuk terus menyempurnakan, ya, memenuhi jiwa dengan hal itu. Juga kita sangat perlu juga duduk hadir di majelis haul para ulama, para wali-wali Allah dan orang-orang saleh untuk menumbuhkan cinta dan ta'zim dan kerinduan kepada beliau-beliau, agar hati kita bergantung ke sana. Ingat itu. Ketika hati sudah punya kaitan dengan Allah, kaitan dengan Rasulullah, kaitan dengan hamba-hamba Allah yang agung, maka hati tidak akan menerima lagi, ya, untuk bergantung kepada selainnya. Datang bola, tengah gantung hati karena bola. Datang duit, tengah gantung karena duit kita. Datang naon baik, tengah gantung. Kenapa? Dages boga hatena jangan geus boga ikatan. Ya, ikatan dengan Allah, ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan dengan para kekasih Allah. Dahsyat sekali majelis seperti ini dalam menjaga hati. Dahsyat sekali kumpulan seperti ini. Ingat itu dalam menjaga keimanan. Subhanallah, pantas leluhur kita, para ulama kita mendidik kita agar kita sering hadir dalam majelis maulid, agar kita sering hadir dalam majelis Isra Mi'raj, majelis hauliyah, haul ulama, haul wali. Pantas itu salah satu cara menjaga hubungan hamba dengan Tuhannya, menjaga hubungan umat dengan Rasulnya, menjaga hubungan murid dengan gurunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Tonghes aku di ngobrol jeung sa aya dewe. Ai silai hes. DGS, aku DGS dewe kembali. DGS curiga. Itu liga, sanggup bentak, sanggup. Ayo sanggup lebuyana itu sanggup. Nggak salah sagitunya, kurang tenun dihandeun siung, kurang tunda dihanjuang siang, paturai patepang deui, ya. Buyang ngonang kasararea tanggal 6 Oktober hari Ahad pagi sampai zuhur ngondang urang buludan di Simpang Pemulihan Sumedang. Tanggal 6 Oktober hari Ahad pagi hari sampai zuhur. Usahakan jangan betrok, ya. Semuanya hadir. Siap hadir? Insya Allah siap hadir didoakan pengen umur. Itu siap hadir mau daresi. Ya. Lo siap ya, aku mangkel bagaimana siap lagi itulah. Ya, siap hadir. Si marahnya umur. Ya, si loba rezeki ya, si salangeur sareng. Sakitu tapi hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.